Halo semua, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Ria Saragi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks cerita pendek atau yang sering kita sebut dengan cerpen, mulai dari pengertian, struktur, unsur-unsurnya, ciri-ciri kebahasaan, serta nilai-nilai yang terkandung pada cerpen. Tapi sebelum kita masuk ke penjelasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Kata cerpen mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Bahkan sebagian dari kalian pasti sudah pernah menulis cerita pendek. Nah, sekarang apa itu cerpen dan mengapa dikatakan cerita pendek? Oke. Cerita yang hanya mengungkapkan satu masalah tunggal, menunjukkan adanya kebulatan kasih dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Makanya tadi dikatakan pendek, karena dalam cerpen itu hanya satu permasalahannya, masalah tunggal, dan dibatasi pada satu tokoh. Cerpen memiliki dua unsur, satu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita mulai dari unsur intrinsik adalah tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun dari cerpen itu, artinya unsur yang harus ada di dalam cerpen itu sehingga cerpen itu menjadi utuh. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah masalah pokok atau ide dasar penceritaan. Artinya cerpen itu bercerita tentang apa. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh di sini para pelaku yang terdapat di dalam cerita. Tokoh ada jenis-jenisnya. Nah, jenis tokoh dari segi peranan, termasuklah itu tokoh utama atau disebut juga tokoh sentral. Yang kedua tokoh pembantu. Yang ketiga tokoh sampingan. Itu dari segi peranannya di dalam cerpen. Nah, dari segi watak atau sifat, tokoh itu terdiri dari tokoh protagonis, ini biasanya yang bersifat baik, santun. Nah, antagonis yaitu lawan dari si protagonis, biasanya sifatnya itu jahat. Ya. Nah, yang ketiga, tirtagonis. Ini adalah sebagai figuran atau hanya tokoh mendukung di dalam cerita. Penokohan adalah penggambaran watak yang diberikan pengarang kepada para tokoh, ya. Jadi tokoh orangnya, penokohan gambaran dari watak yang disampaikan si pengarang. Penokohan ada dua jenis. Yang pertama, ya, analitik atau langsung. Artinya dengan cara memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung di dalam cerpen, seperti pemberani, penakut, pemalas, pemalu, keras kepala, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah dramatik atau tidak langsung. Artinya menyebutkan sifat tokoh dengan tidak langsung, yaitu melalui dialog, reaksi dari tokoh lain, atau
perilaku tokoh itu sendiri. Ya, jadi penokohan itu adalah penggambaran watak yang disampaikan si pengarang di dalam cerpen. Nah, unsur yang ketiga ini adalah alur. Alur itu adalah rangkaian-rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, karena alur itu dikatakan rangkaian peristiwa, sehingga alur itu dimulai dari eksposisi atau pendahuluan. Boleh dilihat di depan. Diawali dari pendahuluan atau eksposisi, lalu konflik, penampilan masalah. Yang ketiga, puncak ketegangan atau sebut klimaks. Berikut peleraian, itu ketegangannya menurun. Artinya masalah itu sudah mendapat solusi. Yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian di sini artinya bagaimana cara masalah dalam cerpen itu diselesaikan. Lalu unsur latar. Ini berkaitan dengan sebuah keterangan mengenai tempat atau ruang, waktu, dan suasana di dalam cerita pendek. Nah, unsur sudut pandang atau disebut juga point of view. Artinya ini posisi si pengarang di dalam cerita. Sudut pandang ada 4. Yang pertama, orang pertama pelaku utama. Ciri-cirinya ada kata ku, aku, dan saya. Artinya tokohku, aku, dan saya yang mengalami langsung peristiwa atau kejadian di dalam cerpen itu. Nah, yang kedua, orang pertama pelaku sampingan. Ciri-cirinya ada kataku, aku, dan saya juga. Artinya kataku, aku, dan saya tidak mengalami langsung peristiwa atau kejadian di dalam cerita. Yang berikut, orang ketiga serba tahu. Ini ciri-cirinya ada kata dia, ia, dan nama tokoh. Artinya si pengarang menceritakan orang lain. Atau mungkin pernah kalian lihat sebuah cerpen, di awal langsung tertulis nama tokohnya. Nah, berarti itu sudut pandangnya adalah orang ketiga serba tahu karena memakai kata dia. Nah, yang terakhir, orang ketiga sebagai pengamat. Artinya di sini pengarang hanya menggambarkan apa yang dia lihat, dia rasakan, dipikirkan oleh seorang tokoh. Nah, yang terakhir dari unsur intrinsik ini adalah amanat. Amanat itu pesan moral yang disampaikan di dalam cerita. Pasti seorang pengarang akan menyampaikan pesan kepada pembacanya melalui peran dari para tokoh di dalam cerita pendek. Nah, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu artinya unsur dari luar. Ya, unsur yang mempengaruhi cerpen tadi dari luar. Di antaranya adalah latar belakang masyarakat. Artinya pengaruh kondisi latar belakang masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Misalnya kondisi politik, ideologi, atau kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua, latar belakang penulis. Nah, ini mencakup tentang pemahaman faktor-faktor atau motivasi pengarang untuk membuat
sebuah cerpen. Nah, kita masuk ke struktur dan kebahasaan cerita pendek. Struktur dari cerita pendek ada 6. Yang pertama itu adalah abstrak. Abstrak ini merupakan bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian-rangkaian peristiwa. Abstrak ini bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang kedua, orientasi. Ini berisi pengenalan tokoh berkaitan dengan waktu, tempat, suasana pada cerita tersebut. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik. Tahapan perjalanan konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak, klimaks, dan lerayana. Evaluasi merupakan struktur konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak atau klimaks. Pada bagian ini sudah mulai muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. Resolusi pada tahap ini ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir adalah koda. Bagian ini berisi amanat berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut agar pembaca dapat menarik pelajaran dari amanat tersebut. Ini biasanya nilai yang positif yang bisa untuk dicontoh para pembacanya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri kebahasaan pada cerpen. Yang pertama, di dalam cerpen itu menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Artinya, kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa, sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Yang kedua, menggunakan kata kalimat ekspresif. Artinya, penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan para tokoh. Yang ketiga, menggunakan majas. Artinya, pemanfaatan kata kalimat untuk memperoleh efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Yang pertama itu adalah keterangan tempat. Ini menjelaskan dalam ruang mana suatu perbuatan atau peristiwa berlangsung. Biasanya didahului kata tugas di, ke, dari, dan pada. Keterangan waktu menjelaskan waktu suatu perbuatan itu terjadi. Biasanya dinyatakan dengan kata tugas kemarin, sekarang, besok, suatu hari, dan lusa. Yang ketiga, keterangan situasi. Ini menjelaskan dalam suasana apa atau bagaimana suatu perbuatan atau peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai apa sajakah yang ada di dalam cerpen? Nah, yang pertama adalah nilai agama.
Ini berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam teks cerpen. Yang kedua, nilai sosial berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat yang ada dalam teks cerpen. Yang ketiga, nilai moral. Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral bisa berupa nilai moral negatif, buruk, atau nilai moral positif yang baik. Yang terakhir, nilai budaya. Nilai ini berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika di antara kalian ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian agar kita sama-sama memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai jumpa di video berikutnya.